Jadi polisi ini kalau di masyarakat itu harum. Hmm, Wah, tapi kadang kalau kita dibutuhkan harum. harum. Tapi kira nggak dibutuhkan katanya tidak wangi katanya gitu kan. Tapi ya insya Allah dengan adanya anak-anak polisi itu semua sebetulnya adalah oknum. Oke Sobat Podcast, sekarang saya sudah berada bersama Bapak Gunadi. Bapak Gunadi ini adalah salah satu kepala atau ketua Pak? Ketua. Ketua dan kepala itu sama ya? Beda. Ketua dari KBPP Polri Kota Bandung. Nah, Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Siap, semangat. Semangat. Bapak Gunadi. Gundul sedikit, tetapi apa tuh? Ada artinya nggak? Ada lanjutannya nggak namanya tuh? Singkatan Oke, nggak? nama saya aslinya adalah Hadi Gunadi. Hadi Gunadi. Oke. Jadi kalau kata orang tua, Hadi itu petunjuk. Petunjuk? Ah, Gunadi adalah berguna di mana-mana. Oh, berguna di mana-mana. Ya, Boleh tepuk gitu. tangan. Siap. Ternyata KBPP Polri. Ya, KBPP Polri itu apa sih, Pak? siap. KBP Polri itu adalah keluarga besar putra putri Polri. Keluarga besar Putra putra putri putri Polri. Polri. Ya, Berarti yang ada di KBP Polri itu putra putrinya polisi atau apa, Pak? Atau gimana, Pak? yes. Nah, Jadi perlu kami sampaikan bahwa KBPP Polri hmm, ini sesuai dengan telegram dari Kapolri hmm, pada tahun 2001 yaitu nomor 219 ya, hmm. Romawi 9, jadi di mana harus dibentuk keluarga besar Harus. untuk wadah silaturahmi anak-anak polisi. Jadi diantaranya tadi anak-anak polisi, selain anak-anak polisi juga Hmm, ada yang anggota luar biasa namanya, yaitu luar bukan biasa. anak polisi. Oh, untuk KBP Polri sendiri itu tujuannya untuk apa sebetulnya? Siap. Jadi KBP Polri ini bertujuan dibentuk tadi oleh Kapolri atau Hmm, Polri dibentuk itu dalam rangka satu tadi silaturahmi antara anak-anak polisi. hmm. Yang kedua mengejawantahkan bahwa kita adalah bagian dari Polri Mhm. untuk bisa mensosialisasikan hal-hal yang baik, Yang ya positif kan? ya, Pak ya? Yang positif. Di antaranya kita lawan hoax di Hmm, media sosial dan betul lain betul. sebagainya. Hmm, Banyak tuh ya, yang nyerang-nyerang ke polisi gitu kan mhm. ya. Kami di sini atas dasar apa namanya tuh ikatan darah Darah. dari institusi kepolisian ini kami membantu bapak-bapak kita atau ayah-ayah kita untuk bisa diluruskan oleh anak-anaknya Nah, betul. gitu. Jadi diantarain peran penting KBP Polri sendiri untuk masyarakatnya ini seperti apa? Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, Pak ya. Ya, Yang namanya polisi di mata ya, masyarakat itu macem-macem ya. betul. Ada sisi negatif, Ya, positif. Mungkin secara negatifnya saya tidak suka sama polisi karena polisi bla 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 ya, bla. Tetapi di sisi lain kita juga selaku masyarakat membutuhkan yang namanya polisi, siap, ya. betul. Jadi polisi ini kalau di masyarakat itu harum. Hmm, Wah, tapi kadang kalau kita dibutuhkan harum. harum. Tapi kira nggak dibutuhkan katanya tidak wangi katanya gitu kan. Tapi ya insya Allah dengan adanya anak-anak polisi itu semua sebetulnya adalah oknum. Ya, tidak Oknum. semua Hmm. anggota kepolisian itu adalah seperti itu. Dan institusinya sudah bagus, apalagi sekarang Kapolri baru punya tagline yaitu presisi, ya kan? Presisi. Nah, betul. Presisi ini memberikan apa namanya itu nilai tambah di mana polisi harus lebih profesional. Satu hal lagi di mana kami pun bekerja sama dengan UMKM yaitu dah bergerak di bidang homemade ya, home Komen. industry Hmm. ya. Jadi home industry ini sangat mumpuni, kami coba galang bagaimana nanti kawan-kawan bisa memasarkan. Tapi hal-hal yang besar yang sifatnya project dan lain sebagainya memang kami organisasi ini tidak bisa kami lakukan karena kita harus berbadan usaha Berbadan atau usaha berbadan betul. hukum yang Hmm. bentuk PT atau CP. Nah, itu yang akan kami lakukan. Nah, sekarang PD Jabar sudah mempunyai koperasi
Bayangkara Madani. Insya Allah itu menjadi fundamental atau batu loncatan kami untuk bisa berbisnis ya ke arah Berbisnis. project dan lain sebagainya. Nah, Begitu. balik lagi tadi ke masalah untuk kerjasama dengan Stimik ya. Stimik, betul. Stimik itu penghasilan yang didapat untuk KBP Polri sendiri itu dari mana, Pak? Yes. Jadi kami itu kemarin mencoba bekerja sama, yaitu adalah memasarkan atau merekrut ya, Hmm, merekrut mahasiswa atau calon mahasiswa calon baru ya. mahasiswa baru. Dan alhamdulillah target kami yang tadi saya bilang dari Stimik itu 100, kita bisa surplus yaitu 130 orang. 130. Dan nanti kita dapat jasa dari hasil marketing itu Hmm. buat kawan-kawan. Lumayan lah, satu orang kita dapat ya, Ya. lumayan lah ya Tapi buat. itu si calon mahasiswanya sendiri dipungut biaya untuk pendaftarannya atau gratis, Pak? Tidak ada, semuanya Oh, gratis, semuanya Mas Rengga. gratis. Ya, karena ini Oh. program pemerintah yang Mhm. kita dukung dari KBP Polri untuk hal itu. Karena kami itu juga melaporkan hal-hal yang seperti ini kepada Kasat Binmas, Mhm. Kasat Intel, Mhm. dan juga kepada Bapak Kapolrestabes Bandung. Kami laporkan hal-hal yang seperti ini dalam rangka kita jalin kerjasama ya Jalin dengan kerjasama. siapa. Jadi anak-anak polisi ini betul-betul supaya ya bisa pengaruh terhadap masyarakat ya kan, bermanfaat bagi Betul. masyarakat ya kan, tidak hanya gaya-gayaan pakai seragam seperti ini. Iya. Tapi Saya kita anak betul-betul polisi tapi tidak ada detail gitu ya. Tapi betul. maksudnya tidak ada tujuan. Iya. Hanya pakai seragam bapaknya atau jaket bapaknya gitu ya. Iya, Itu betul. anak polisi gitu Iya, ya. iya, iya, betul. Tetapi apa yang jadi tujuannya Iya. mungkin ya tidak ada gitu Iya. ya. Tetapi dengan adanya keluarga besar Hmm. KBP Polri ini mungkin ini adalah salah satu wadah Iya. untuk mereka. Mungkin di luar anak polisi juga bisa ikut daftar Bisa, ya, Pak ya? betul, betul bisa. Nah, itu bagaimana nih, Pak? Ada aturannya sendiri nggak? Jadi mekanismenya kalau dia ada di resort ataupun di Kota Bandung, Mhm. ya mereka harus domisili Kota Bandung KTP-nya. Harus orang Bandung. Oke, orang Bandung. Nanti Iya, kalau iya. misalnya di Cimahi atau Ya, di Kabupaten Bandung KBB Barat ya. atau di Kabupaten Bandung, Mhm. mereka harus KTP-nya domisilinya di kabupaten setempat. Oh, tapi ada di sektor-sektor di tempat-tempat atau di wilayah sendiri ada itu KBP Polri. Oh ya, jadi ada. Jadi sekalian diinformasikan bahwa kami ini tidak hanya di kota saja, tapi Mhm. di kecamatan-kecamatan di kota itu sendiri. Salah satu contoh misalnya Mhm. Kecamatan Cidadap. Ya. Nah, kita sudah punya ketuanya. Nanti Oh. daftar ke sana ya. Ada di Regol ya, Di Kecamatan Regol. Regol gitu. Mhm. Nah, itu juga daftar ke sana. Mhm. Juga ada ketuanya di Batu Nunggal, Betul. di Bandung Wetan, ya kan, sampai dengan di Panyilekan yang terjauh Mhm. lah di luar-luar ini, di Babakan Ciparai dan lain sebagainya. Begitu Pak Rengga. Oh, dimanapun daerahnya pun tetap ya di pusat kota itu Betul. adalah pusatnya. Jadi mereka adalah dinaungi oleh Bapak sendiri. Yes, betul. Oh, berarti masing-masing mereka juga punya kegiatan atau program sendiri-sendiri dalam masalah misalkan dalam bidang UMKM-nya Ya. atau kegiatan apapun itu. Ya. Jadi masing-masing mereka juga punya sekretariat ya. Betul. Iya. Oh, seperti Ya, itu. jadi memang gini Pak Rengga, ketika kita sampaikan semacam tugas kepada ketua sektor Ketua namanya. sektor yang di Betul. bawah-bawah Iya, Bapak mungkin ya. betul. Ketua sektor itu kita sampaikan ke mereka tetap ada 3 tadi. Yang pertama adalah sosialisasi, Sosialisasi. yang kedua rekrutmen, dan ketiga adalah restrukturisasi. Gitu. Nah, itu yang dipentingkan oleh kita karena mau nggak mau kita harus jalan bersamaan, dan juga tentunya saya memberikan tugas kepada mereka untuk mandiri. Itu terpenting. Jadi entah nanti apa yang disampaikan Pak Kang Rengga tadi bahwa mereka ingin bisnis dan lain sebagainya, ya silakan. Itu adalah kemandirian dari Kemandirian, sektor-sektor. betul. Terus Gitu. kalau anggota sendiri nih Pak, misalkan anggota polisi yang Ya. pengen bergabung menjadi keluarga besar putra-putri Polri itu gimana? Ya, jadi kalau anggota kepolisian sebetulnya tidak ada kewajiban untuk hal itu. Karena satu, dikhawatirkan mengganggu kedinasan. Betul, Oke. aktivitasnya ya. Betul. Yang kedua, sebetulnya kalau dia sudah menjadi anggota polisi,
dia itu bagian daripada pembina kita, orang tua Oh kita. iya. Jadi Gitu. bakalan berbalik ya. Iya, Akhirnya betul. jeruk Betul. makan jeruk. Makan jeruk ya. Pak Iya. Rengga, ada satu hal yang perlu Iya. saya sampaikan. Jadi Iya, Pak. rencana kalau tidak ada halangan Desember ini Mhm. kita mau ada pemilihan atau musyawarah daerah, Pak Kang Rengga. Musda. Ya, musyawarah daerah KBPP Polri PD Mhm. Jawa Barat. Jadi ada pemilihan ketua secara ini provinsi ya. Oh, Gitu ya, provinsi. provinsi. Berarti luas juga ya, Pak ya? Luas, betul. Jadi ada Wow. tingkatan di atas resort ataupun di atas tadi Kota Madia Mhm. dan Kabupaten. Namanya ada tingkat provinsi yaitu PD Jawa Barat, Kang PD Rengga. Jawa Ya, Barat. dan alhamdulillah yang saat ini Pak Mugi Sujana Mhm. sebagai ketua yang saat ini dan akan mencalonkan kembali untuk apa namanya itu periode yang akan datang. Mhm. Ya, gitu untuk dipilih kembali di PD Jabar. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan ya kira-kira Desember lah ya. Ya, Desember. Desember sambil kita menunggu apa namanya tuh luangnya waktu dari Bapak Kapolda Jawa Barat. Waduh. Berarti itu dinaungi juga tetap ya sama keluarga-keluarga dari Kapolda, Ya, betul. dari Polres. Yes, Jadi yes. mereka juga mempertanggungjawabkan adanya KBPP Polri ini ya, Yes, Pak ya. betul, betul. Nah, Bapak sendiri bergabung di KBP Polri ini udah berapa lama, Pak? Sebelum jadi ketua? Siap. Saya belum lama, Kang Rengga. Saya baru masuk itu di 2017. 17, 2017. kurang lebih 4 tahun lah ya. Mhm. Dan alhamdulillah kawan-kawan di tahun 2020 itu mempercayakan saya menjadi ketua Restabes Bandung ini ya. Di kotanya Di ya. Kota Madia, Kota Bandung. Madia. Betul. Terus apa yang Bapak rasakan nih kesannya selama ini gitu ya menjadi anggota KBPP Polri sampai menjadi ketua, yang Bapak rasakan ini dari moral atau apa gitu ya, punya kesan apa gitu di KBP Polri sendiri? Siap. Alhamdulillah saya satu mempunyai pengalaman yang bagus ya Iya, di KBP Polri ini karena satu heterogen ya masyarakat yang betul. banyak begitu Ah, dan berbagai culture yang mereka kedepankan kepada saya. Nah, itu yang menurut saya cukup unik ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bagaimana saya bisa berinteraksi ternyata dengan para petinggi-petinggi Polri. Waduh. Juga para petinggi-petinggi di Kota Madia, Bandung. Hmm. Dan perlu diketahui oleh Kang Rengga, jadi Bapak Odet, wali kota kita dengan Bapak Wakil wali kota itu adalah Dewan Penasehat KBP Polri. Dewan Penasehat Penasehat, KBP iya. Polri. Ya, jadi mereka ini cocok karena orang tua kita di daerah, Mhm. tokoh masyarakat dan pejabat publik di Kota Bandung untuk menasehati kita nih. Iya, Gitu, iya, iya, iya. Kang Rengga. Jadi Jadi alhamdulillah ya kesannya itu Bapak mempunyai kepuasan juga ya, tersendiri. betul. Dan cara Bapak membina kepada anggota, nah itu seperti apa Pak? Siap. Mungkin dengan apa praktisi-praktisi yang sudah Bapak siapkan terhadap mereka ataupun juga ada apa gitu. Siap. Jadi memang gini Kang Rengga, kalau dari sisi feedback dari kami sebagai pengurus Mhm. di resort itu kita tetap menjalin komunikasi, itu yang penting nomor satu Betul. ya. Kita jalin komunikasi dan kita juga selain memberikan komunikasi dan juga memfasilitasi Kang Rengga. Ya, Memfasilitasi. jadi kita punya namanya handy talkie untuk Iya. komunikasi itu. Nah, itu kita lakukan satu Kota Madia Bandung bisa Satu Kota tercover. Madia. Ya, Iya. betul, Berarti satu Kota mereka Madia. tahu ya satu aktivitas di sektor lain juga mereka semua tahu ya. Tahu betul, karena hal ini akan menjadi buffer ataupun memfilter di lapangan yang terkait dengan Harkam Tipmas, pemeliharaan ketertiban masyarakat. Waduh. Dan kami membantu itu untuk kepentingan di Polrestabes ya, Di gitu. Polrestabes. Jadi apabila ada hal-hal yang menonjol yang sekiranya apa namanya itu kurang bagus, kurang baik, segera kami laporkan kepada Bapak Pembina kita, Iya. yaitu Bapak Kapolrestabes atau di jajarannya. Terima kasih banyak Bapak Gunadi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Amin, di lain amin, waktu, lain kesempatan, atau juga di acara yang sama di podcast TPRI Jawa Barat. Amin. Terima Oke, kasih Pak. terima kasih. Siap. Iya. Ya. KBP Polri Setia. setia. Terima kasih juga buat TVRI dan Kang Rengga dan kawan-kawan yang lain. Kami dari KBP Polri bisa berkesempatan untuk podcast ini dan tentunya salam juga untuk kawan-kawan di PD Jawa Barat, seluruh rekan-rekan resort Jawa Barat. Salam setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.